Selamat malam kelas. Nah, ini kita melanjutkan topik siklus akuntansi perusahaan jasa minggu lalu ya. Untuk topik minggu ini yaitu kita posting ke buku besar, lalu kita ikhtisarkan ke neraca saldo, kemudian kita buat jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan selanjutnya bisa kita susun laporan keuangan. Nah, jadi minggu lalu sudah Ibu jelaskan cara memposting ke buku besar. Jadi di contoh kasus kita ini sudah terdapat buku besar kas. Kemudian kita lihat buku kas setelah Anda posting ya, berdasarkan contoh kasus dari topik yang Ibu kirimkan, maka saldo kas per tanggal 20 Maret itu ada sebesar 18 juta. Lalu diikuti dengan akun supplies-nya itu dengan jumlah saldo akhirnya itu adalah 1 juta. Kemudian account receivable-nya atau piutang usaha saldonya 0. Ya berarti tidak ada ya. Lalu kemudian saldo equipment peralatan ada 20 juta. Kemudian utang usaha di saldo kredit 5 juta. Budi capital ada saldo kredit 30 juta. Service income ada saldo 6 juta. Dan iklan atau advertising expense ada debit 2 juta. Nah, itu berdasarkan akun saldo-saldo akhir di buku besar yang Ibu tadi bacakan. Disusunlah itu sesuai dengan posisi debit dan kreditnya, itu namanya neraca saldo atau trial balance per akhir periode pembukuan. Dalam kasus kita ini 31 Maret. Nah, jadi saldo kas itu kita lihat posisinya di sebelah debit sesuai dengan yang ada di buku besar, supply sampai ke advertising ada 2 juta. Jadi kalau kita jumlahkan antara sisi debit dengan sisi kredit harus sama. Ya. Jadi kalau kita sudah posting dari buku besar ke neraca saldo, pastikan bahwa posisi debit dengan kredit harus sama jumlahnya atau balance. Nah, setelah kita posting ke buku besar, ke neraca saldo, nah kita cek kembali setiap transaksi mulai awal periode sampai ke periode, adakah catatan-catatan atau transaksi yang belum kita catat, maka harus kita catat. Nah, ada beberapa hal yang bisa saja terjadi yang aturan kita catat tapi tidak tercatat. Contoh misalnya penyusutan ya, yang akan kita biasanya di akhir bulan atau di akhir periode kita akan ada pengakuan untuk beban yang terjadi dari penyusutan. Lalu bisa juga misalnya biaya dibayar di muka ataupun utang yang diterima di muka. Ya, ada juga misalnya perlengkapan yang sudah terpakai tapi belum tercatat. Nah, itu yang perlu kita sesuaikan pada akhir periode. Nah, itulah yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian ini fungsinya adalah memutakhirkan catatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya apa? Bahwa setiap transaksi yang terjadi dari awal periode sampai akhir periode harus kita catat seluruhnya. Nah, supaya laporan yang keuangan yang akan kita laporkan itu lengkap. Jadi salah satu transaksi yang tidak kita catat dengan benar itu mengurangi keandalan dari laporan keuangan. Jadi kita lihat contoh penyesuaian dalam kasus kita ini. Nah, neraca saldo belum menunjukkan saldo-saldo yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan jurnal penyesuaian agar setiap akun mencerminkan data yang sebenarnya. Ya, jadi contoh penyesuaiannya itu ya kita lihat setelah diperiksa oleh bagian accountingnya ternyata perlengkapan yang tersisa terdapat 700.000. Kalau kita lihat di neraca saldo perlengkapan itu ada 1 juta. Ya kan? Di pembukuan kita terdapat 1 juta, tapi setelah kita periksa fisik daripada perlengkapan itu sisanya hanya 700.000. Berarti yang selisihnya itu berarti sudah kita gunakan atau kita pakai selama periode Maret. Karena
fisik dari perlengkapan itu realnya itu hanya senilai 700.000. Berarti kita harus membuat penyesuaian supaya catatan juga menunjukkan bahwa nilai perlengkapan adalah 700.000. Maka yang 300.000 yang sudah kita pakai itu namanya sudah menjadi beban. Yaitu beban perlengkapan 300.000 dan supplies-nya harus kita kurangi sebesar 300.000-nya. Perhatikan bahwa di neraca saldo akun supplies itu di sebelah debit. Kalau kita kurangi supplies-nya itu menjadi saldo kredit sebesar 300.000, kita kurangi di sebelah kredit. Ya. Jadi jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan atau supplies expense pada supplies di sebelah kredit 300.000. Itu jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang tersisa sebesar 700.000. Lalu yang kedua, ternyata ada gaji pegawai yang belum dibayar. Ya. Belum dibayar artinya sudah terjadi, pegawai itu sudah bekerja pada bulan Maret, tapi belum dibayar, baru nanti dibayar di awal Maret. Berarti yang gaji pegawai 750 ini adalah beban untuk bulan Maret. Maka harus kita catat di bulan Maret. Nah, berarti gaji yang belum dibayar itu namanya adalah utang gaji. Dan itu beban bagi perusahaan. Nah, jurnalnya bagaimana kita mencatat apabila ada gaji yang belum dibayar, maka jurnalnya adalah adanya pengakuan beban gaji bertambah 750 dan diikuti dengan bertambahnya utang gaji di sebelah kredit 750. Nah, seperti itu penyesuaiannya ya. Artinya kita sesuaikan posisi debit dan kredit. Ingat yang 5 kemarin ya. Saya ulangi supaya Anda memposisikan bagaimana cara menjurnal. Pertama itu adalah akun aset. Apabila aset bertambah, maka catatlah di sebelah debit. Apabila aset berkurang, maka catatlah di sebelah kredit. Yang kedua, akun ekuitas. Ya, akun ekuitas apabila bertambah, catatlah di sebelah kredit. Apabila berkurang, catatlah di sebelah debit. Yang kedua, akun utang. Apabila utang bertambah, catatlah di sebelah kredit. Apabila berkurang, catatlah di sebelah debit. Itu untuk akun kewajiban atau akun utang. Nah, akun pendapatan. Akun pendapatan catatlah apabila bertambah di sebelah kredit, pendapatan berkurang di sebelah debit. Yang terakhir, akun beban. Apabila bertambah, catatlah di sebelah debit. Apabila beban berkurang, catatlah di sebelah kredit. Itu saja inti daripada menjurnal. Ya, posisi debit dan kreditnya. Nah, setelah kita membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, kita susunlah kertas kerja untuk membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kita baca tahap selanjutnya adalah menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini tidak wajib sebenarnya ya, namun memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, kenapa? Karena kita memposisikan mana untuk laporan neraca, mana untuk laporan laba rugi. Nah, untuk perusahaan jasa kita lihat bentuk kertas kerjanya. Ya, Budi Service mulailah dengan nama instansi atau nama organisasi, lalu nama laporannya, kemudian periodenya. Nah, kita lihat di sini kertas kerja itu dibagi dengan ada berapa kolom. Kalau kita lihat ada 10 kolom ya. Ada neraca saldo 2 kolom, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Tahap yang pertama kamu lakukan adalah tentu saja buatlah tabelnya ya, yang terdiri dari kolom perkiraan, neraca saldo sampai ke neraca. Lalu yang kedua, catatlah semua akun yang ada di neraca saldo. Jadi neraca saldo ini itu hanya kita pindahkan dari neraca saldo yang kita susun sebelumnya, sebelum penyesuaian. Nah, ini dia ya. Ini tinggal kamu pindahkan di kertas kerja sesuai debit dan kreditnya ya. Ini neraca saldo. Jadi pindahkan
kas 18 juta, supply 1 juta, equipment 20 juta sesuai dengan debit dan kreditnya ya. Jadi kalau kita lihat total akhir daripada neraca saldo ada 41 juta. Jadi sama dengan angka yang ada di neraca saldo ini. Ini hanya kita pindahkan saja ya. Nah, yang tahap kedua adalah yaitu penyesuaian. Nah, lihat penyesuaian. Penyesuaian ini adalah kita masukkan ke kolom ini adalah penyesuaian yang ada di jurnal penyesuaian ini. Sesuai dengan akunnya. Contoh ya, kita lihat supplies expense. Supplies expense. Kalau kita lihat supplies expense itu ada di sebelah debit. Ya, ada di sebelah debit 300.000. Ya, di jurnal penyesuaian. Nah, kita posisikan itu ke kertas kerja. Penyesuaian, kita lihat tadi pertama supplies expense. Ya, kita cari supplies expense. Ini dia ya. Nah, masukkan di kolom penyesuaian. Nah, di sebelah debit 300.000. Jadi kalau debit dia di jurnal penyesuaian, masukkan juga dia di posisi debit di kertas kerja di kolom penyesuaian sebesar 300.000. Ya, lalu berikutnya adalah supplies atau perlengkapan. Kita lihat di jurnal penyesuaian di sebelah kredit 300.000. Nah, pindahkan ke penyesuaian. Kita lihat supplies, aset ya, supplies 1 juta di neraca saldo di penyesuaian di sebelah kredit 300.000. Ya, berarti kalau kita tandingkan nanti saldo akhirnya menjadi 700.000 ya. Debit 1 juta di kredit penyesuaian 300.000 berarti bersaldo debit. Karena saldo debit paling banyak, berarti kita posisikan debit 700.000. Nah, begitu juga akun salaries expense dan salaries payable. Tinggal Anda masukkan di kolom penyesuaian ya yang ada di kertas kerja. Itu tahap kedua. Ya, tahap kedua itu adalah memindahkan ya akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian sesuai dengan debit dan kreditnya. Lalu yang ketiga adalah kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini kita tandingkanlah antara neraca saldo dengan penyesuaian. Contoh, kas 18 juta debit. Nah, kalau kita lihat di penyesuaian tidak ada pengaruh, berarti tinggal hanya pindahkan 18 juta di debit. Berarti neraca saldo penyesuaian juga 18 juta. Supplies. Di neraca saldo 1 juta. Nah, di sebelah debit, kalau kita lihat di penyesuaian di kredit 300.000, mana yang lebih besar berarti bersaldo debit. Kita selisihkan berarti saldo debit 700.000. Equipment, neraca saldo 20 juta, tidak ada pengaruh di penyesuaian berarti tetap dia di sebelah debit 20 juta. Begitu juga account payable. Nah, salaries payable, ya saldo sebelumnya tidak ada, muncul di penyesuaian 750. Maka tinggal kita pindahkan posisi di sebelah kredit 750 berarti neraca saldo setelah penyesuaian posisinya tetap di sebelah kredit 750. Jadi kita hanya menandingkan antara neraca saldo dengan penyesuaian sesuai dengan debit kreditnya. Kalau lebih besar debit berarti bersaldo debit. Kalau dia lebih besar selisihnya di saldo kredit berarti bersaldo kredit. Nah, kalau tidak ada pengaruh di penyesuaian kita hanya pindahkan contoh tadi ya. Budi capital, neraca saldo di sebelah kredit 30 juta. Di penyesuaian tidak ada pengaruh. Berarti di neraca saldo tinggal hanya kita pindahkan posisi dia sebelah kredit 30 juta. Nah, begitu akun selanjutnya. Sampai akhir. Kemudian nanti Anda jumlahkan posisi debit dan kredit tetap harus sama. Keseimbangan debit kredit itu di setiap kolom itu harus sama. Nah, langkah keempat adalah setelah neraca saldo, setelah penyesuaian ini adalah memisahkan akun laba rugi dengan akun neraca. Jadi kita hanya pisahkan. Nah, yang masuk ke kolom laba rugi ya, ini catat, yang masuk ke kolom laba rugi itu adalah
akun nominal. Nah, akun nominal itu adalah akun laba rugi. Contohnya itu adalah pendapatan beban. Jadi yang kelompok pendapatan yang termasuk kelompok beban masuklah ke akun laba rugi. Itu namanya perkiraan nominal ya, pendapatan dan beban. Kemudian yang masuk ke neraca adalah akun-akun real. Akun real itu adalah akun neraca, yaitu harta, utang, dan modal atau ekuitas. Itulah yang masuk ke kolom neraca. Dan kita hanya memindahkan ya. Kita lihat contoh. Kas. Kas itu adalah kelompok aset atau harta. Berarti masuk ke kolom neraca. Tinggal pindahkan 18 juta. Ya, kamu pindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian 18 juta. Supplies yang 700.000. Supplies atau perlengkapan itu adalah kelompok aset atau harta, berarti masuk neraca. Equipment adalah harta, masuk kelompok neraca. Account payable, hutang usaha. Hutang usaha adalah kelompok utang. Ingat, utang dan akun utang dan modal atau ekuitas itu masuk ke kelompok neraca. Harta, utang, dan modal itu masuk ke kelompok neraca. Nah, utang masuk ke neraca ya. Neraca, lihat ini. Kemudian salaries payable, utang gaji. Utang gaji adalah kelompok utang. Lihat, perhatikan masuk ke neraca. Budi capital, modal masuk ke neraca. Jadi ini hanya memisahkan antara akun laba rugi dan neraca. Yang masuk ke neraca itu adalah harta, utang, dan modal, dan ke laba rugi masuk akun pendapatan dan beban. Nah, kita lihat selanjutnya. Service income atau pendapatan jasa. Pendapatan adalah akun laba rugi. Perhatikan ya, lihat neraca saldo setelah penyesuaian dia ada di sebelah kredit. Nah, pindah ke akun laba rugi di sebelah kredit 6 juta. Ya, jadi kita pindahkan ke akun laba rugi. Kemudian advertising expense atau beban iklan. Beban itu adalah akun laba rugi, masuk ke akun laba rugi dari neraca saldo setelah penyesuaian 2 juta debit, pindahkan ke laba rugi 2 juta. Begitu juga supplies expense, kemudian salaries expense atau beban itu masuk semua ke laba rugi. Nah, setelah semua akun-akun masuk sesuai dengan kolom laba rugi dan neraca, kita jumlahkan semuanya. Ya, kita jumlahkan di laba rugi debit 3.050.000, kemudian sebelah kredit 6 juta, kemudian begitu juga neraca. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti selisih debit kredit di akun laba rugi dengan selisih debit kredit di akun neraca harus sama jumlahnya. Ya. Dalam hal ini adalah 2.950.000 ya. Jadi apabila lebih besar ya, apabila lebih besar debit di neraca itu menunjukkan ada kenaikan aset. Maka itu adalah laba. Tapi kalau lebih besar di sebelah kredit berarti itu ada penurunan ekuitas atau sama itu dengan rugi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau di laporan laba rugi itu yang harus lebih besar itu di sebelah kredit ya, di sini 6 juta, sebelah debitnya 3.050.000. Kalau lebih besar di kolom kredit itu artinya perusahaan ini untung atau laba. Tapi apabila lebih besar debit itu artinya dia rugi ya. Jadi akhirnya selisihnya itu harus sama sehingga nanti hasil akhir adalah balance. Nah, itulah cara menyusun kertas kerja. Nah, ya mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini boleh Anda pahami dan boleh diputar-putar ulang untuk memudahkan Anda memahaminya. Baik, selamat belajar dan salam sehat.